الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang dirahmati Allah, kemudian di Aceh ini ada 4 ulama besar. Ulama besar pertama Hamzah Bansuri, diangkat oleh kerajaan Malaysia. Hamzah Bansuri yang lahir di Aceh Singkil, di Barus. Hamzah Bansuri adalah bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga tamu-tamu kami yang datang di mana saja. Alhamdulillah pagi ini yang rame, yang banyak dari Selangor Darul Ihsan Malaysia. Selangor itu dekat Kuala Lumpur, dan Selangor adalah sekarang ada Putrajaya, itu ibu kota modern Malaysia. Kami semuanya sangat bahagia, sangat senang kedatangan saudara-saudara kami dari Selangor. Juga penghormatan kami kepada saudara-saudara kami yang datang dari daerah lain, sering dari Jakarta, Bandung, Surabaya, dari Minangkabau dan lain-lain. Jadi ada pameo dari tamu-tamu. Kalau ke Aceh sebelum salat di Masjid Raya Baitur Rahman itu belum ke Aceh. Jadi alhamdulillah, artinya tamu-tamu muslim kita itu orang-orang beriman dan bergetar hatinya ketika melihat masjid-masjid yang bersejarah seperti Masjid Raya Baitur Rahman yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Itu raja Aceh yang paling besar, puncak keemasan, puncak kejayaan Aceh Darussalam adalah di zaman Sultan ke-27 Iskandar Muda. Siapa Iskandar Muda ini? Iskandar Muda adalah orang Semenanjung Malaysia. Ayahnya Sultan Mansur dari Perak. Ibu Iskandar Muda Aceh asli, anak sultan, tapi ayahnya orang Malaysia, orang Semenanjung Malaysia, Perak. Perak itu
setelah Kedah kalau nggak salah ke utara. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ini tanggal 15 Jumadil Akhir. Artinya peringatan Maulid di Aceh 100 hari sudah berakhir. Walaupun masih ada satu-satu, masih ada. Nggak apa-apa. Sebenarnya hakikat peringatan Maulid ini tidak cukup 3 bulan. Kalau di Aceh 3 bulan, 10 hari. Sebenarnya setiap hari kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berselawat kepadanya, mengenang perjuangannya, mengenang keluarganya, akhlaknya, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Setiap hari kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kalau tanggal Masehi 28 hari bulan Desember 2003 ya. Ini adalah perlu muhasabah. Kita perlu muhasabah, introspeksi diri. Kita harus bertanya, min aina, dari mana kamu? Ila aina, kemana kamu? Kita dari tidak ada menjadi ada. Kita diciptakan oleh Allah, tentunya dari unsur-unsur manikam, kemudian dari tanah, air, api. Kita lahir ke dunia, ada tugas dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Itu tugas kita. Tugas kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam akidah yang benar, dalam fikih yang sahih, dalam akhlak yang mulia. Alhamdulillah, kita orang Aceh, Melayu Aceh ini dan Melayu Malaysia termasuk Selangor adalah di atas manhaj yang benar, di atas akidah yang benar. Mazhab kita mazhab Syafi'i. Kita sama-sama bermazhab Syafi'i. Kitab-kitab yang kita gunakan sama. Di Malaysia, di Aceh sama. Akidah kita juga sama. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ketika kalau saya ke Malaysia, saya menyembunyikan, dari mana gitu ya. Saya Melayu mana? Melayu Aceh, saya bilang. Memang betul, kita ini semua Melayu. Orang Arab semua menyebut kita ini Melayu, ya, atau Jawi. Kenapa disebut Jawi? Karena suku terbesar di negeri-negeri Melayu ini adalah Jawa. Orang Jawa itu walaupun pulaunya kecil, lebih besar Sumatera, tapi suku Jawa itu, puak Jawa itu sampai berapa? Sampai 60% seluruh Melayu Nusantara. Di Malaysia itu Johor Bahru. Di Johor Bahru itu orang Jawa semua, 70% Jawa di Johor. Tapi kalau rajanya itu dari Bugis. Tapi Jawa juga ada di tempat-tempat yang lain di Malaysia. Kampung Jawa itu sangat banyak di Malaysia. Sampai ke Thailand Selatan, Patani, orang Jawa itu banyak. Maka tidak salah kalau orang Arab menyebut kita Jawi. Bahasa Melayu itu bahasa Jawi. Jawi itu Jawa sebenarnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Tetapi orang Eropa, orang Inggris, Prancis, Amerika, Spanyol dan sebagainya menyebut kita ini Melayu. Kita ini Melayu semua. Aceh ini Melayu. Dulu ada kerajaan Melayu Pasai di Aceh Utara. Kerajaan Melayu Pasai namanya. Bahasanya bahasa Melayu.
semua kitab-kitab yang dikarang yang tinggal sekarang dalam bahasa Melayu. Kemudian kerajaan Perlak, semua kitab-kitab yang dikarang di Perlak bahasa Melayu. Kerajaan Aceh bahasa Melayu. Kerajaan Aceh Darussalam setelah kerajaan Aceh bahasa Melayu. Semua kitab-kitab yang lahir di Banda Aceh ini adalah bahasa Melayu. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, kemudian di Aceh ini ada 4 ulama besar. Ulama besar pertama Hamzah Bansuri, diangkat oleh kerajaan Malaysia. Hamzah Bansuri yang lahir di Aceh Singkil, di Barus. Hamzah Bansuri adalah bapak pantun Melayu. Nah, jadi syair, bapak syair Melayu, syair burung punggu, syair anak dagang, itu semua karya Hamzah Bansuri. Sangat dihormati di Malaysia. Di Museum Negeri Malaka itu ada kamar Hamzah Bansuri, luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, yang kedua ulama besar Aceh adalah namanya Syamsuddin As-Sumatrani. Ini mufti di zaman Iskandar Muda. Di zaman Iskandar Muda, mufti kerajaan Aceh adalah Syamsuddin As-Sumatrani, orang Pasir, dari Aceh Utara, Pasir, tapi makamnya sekarang ada di kota Malaka, di Malaka, Malaysia. Itu makam Syamsuddin As-Sumatrani. Ini ikatan batin kita dengan Malaysia. Ulama besar ketiga yang paling terkenal adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Nuruddin Ar-Raniri ayahnya India dari Gujarat dan ibunya Melayu dari Kedah, Malaysia. Ini ikatan-ikatan sejarah yang luar biasa dengan saudara kita dari Malaysia. Dan yang keempat, ulama besar dari Aceh adalah Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala. Ya, setelah meninggal beliau namanya dikenal dengan Syekh Kuala. Nama aslinya Syekh Aminuddin bin Ali As-Singkili. Nah, itu Syekh Abdul Rauf, Syekh Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Bansuri As-Singkili. Itu murnilah Aceh, murni Aceh. Jadi bagaimana penghargaan orang Melayu Malaysia terhadap ulama Aceh ini, guru mereka, dan mereka membaca semua kitab-kitab Siratal Mustaqim di mana saja ada di Malaysia. Itu karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Kemudian tafsir Baidawi, tafsir pertama dalam bahasa Melayu, dikarang oleh Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala. Itu di mana-mana saja ada. Saya pernah keliling Malaysia, masuk ke pesantren-pesantren, pondok-pondok besar di Malaysia, semua ada kitab tafsir Baidawi. Tafsir pertama dalam bahasa Melayu dikarang oleh ulama besar Aceh, Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala. Kemudian hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, jadi kami orang Aceh sangat bangga dengan saudara-saudara kami yang datang dari Selangor, Darul Ihsan. Dan kebetulan diberitahukan kepada saya tadi oleh Ustadz bahwa umumnya yang datang ini adalah cikgu, guru, kumpulan guru. Jadi guru itu adalah profesi yang paling mulia, profesi yang sangat banyak pahalanya di akhirat. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ili. Barang siapa menunjuki kebaikan kepada orang lain,
lalu orang lain itu maksudnya murid-murid mengerjakan apa yang diajarkan oleh guru, maka Allah akan memberi pahala yang sama kepada guru dan yang murid-muridnya. Maka seorang guru, penceramah juga dianggap seorang guru, muallim juga, sangat banyak pahalanya. Tapi bukan hanya guru yang banyak pahalanya, orang tua dari anak-anak itu juga sangat banyak pahalanya, karena sang orang tua penanggung jawab materi mereka, uang sekolah dan sebagainya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tinggal 2 hari lagi kita akan masuk tahun baru Masehi. Walaupun kita punya tahun sendiri, tahun Hijriah, tapi tahun baru Masehi juga kita gunakan di seluruh kepulauan Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Patani dan sebagainya, masih kita gunakan tahun baru Masehi. Kenapa? Karena kita bernasib sama. Malaysia bekas jajahan Inggris, Indonesia bekas jajahan Belanda, Brunei bekas jajahan Inggris, Singapura bekas jajahan Inggris, Sabah dan Sarawak bekas jajahan Inggris. Jadi kita pernah dijajah oleh kafir. Kafir memaksa kita untuk menggunakan kalender atau almanak mereka. Enggak masalah, kita pakailah. Tetapi jangan lupa dengan tahun Islam sendiri. Boleh kita gunakan tahun ini. Kalau kita kembali kepada tahun Islam juga payah, susah. Saya sudah kampanyekan 20 tahun untuk kembali ke tahun Islam. Ketika saya menjadi anggota di PRA, saya buat kanun agar di Aceh ini berlaku penanggalan hijrah dan libur Jumat. Itu sudah ada kanun. Harga kanun itu 5 miliar harga kanun. Tetapi kemudian tidak diwujudkan, tidak terwujud, dan kanun itu dimasukkan dalam laci sampai sekarang entah kemana. Itu ceritanya. Tapi kita sudah berjuang, dan tidak susah sekali. Tidak apa-apalah, kita pakai tahun ini juga, biarlah supaya sesuai dengan dunia internasional katanya. Dunia internasional begini. Saya juga pernah ke Timur Tengah, ke Mesir. Di situ libur hari Jumat. Di Pakistan, Bangladesh libur hari Jumat. Tidak apa-apa. Di Arab Saudi libur hari Jumat. Kalau kita tidak libur hari Jumat, tidak apa-apa. Kita kerja yang lain. Kalau boleh, kita harus pergi ke Jumat pagi-pagi. Ya, katakanlah jam 10 pergi. Nah, ini dalam sejarah. Apa dalam sejarah? Sultan Mali Al-Saleh, cucunya Sultan Ad-Dhahir. Ketika Sultan Ad-Dhahir, datanglah Ibnu Battuta. Ini diceritakan dalam kitab Rihlah Ibnu Battuta. Jadi Sultan Ad-Dhahir itu pergi ke Jumat sangat pagi-pagi, jam 9. Jam 9 beliau naik gajah, pergi dari istananya ke Masjid Jamil di Pasai. Itu Sultan Malikul Dhahir. Dicatat oleh Ibnu Battuta dalam kitab Rihlah Ibnu Battuta ilal Masyriq. Perjalanan Ibnu Battuta ke timur, maksudnya ke sampai ke Cina dia. Ini sultan dulu. Maka kita baik di Aceh maupun di Malaysia, kita imbau juga kepada kaum muslimin supaya mencintai masjid, terikat hati dengan masjid. Awal-awal lah ke masjid. Karena ada kecenderungan sekarang ini
terutama pemuda-pemudanya, belia-belianya baru pergi ke masjid ketika sudah azan. Kadang-kadang masuk ke masjid setelah khatib naik mimbar. Menurut hadis tidak ada pahala lagi, cuma ada bebas dari kewajiban, tapi pahala tidak. Sebenarnya seorang muslim yang baik, ya, seorang muslim yang baik hari Jumat itu menyimak semua isi khutbah. Kalau perlu ditulis. Kemana dibawa tulisan itu? Yang pertama diulang sendiri, yang kedua sampai di rumah diceritakan kepada istrinya, wahai sayang, gitu kan, wahai Umi, saya dengar di masjid ini pelajaran. Kemudian setelah katakanlah makan, dipanggil anak-anaknya, menantunya, diskusi lagi. Apa yang kamu dengar tadi di masjid waktu khatib naik mimbar? Istri anak-anak akan bicara, begini ayah, begini bapak. Menantu juga begini. Ini seharusnya orang Islam. Bukan waktu kita tanya, nak, ada dengar apa di masjid tadi? Oh, malhum, tidur saya. Kayak gitu remaja, kayak gitu pemuda Islam tidur di masjid. Itu bukan sifat orang-orang Melayu. Kita orang Melayu ini kita mengambil pelajaran di mana-mana. Nah, itu sebenarnya. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, untuk menyambut tahun baru ini perlu muhasabah. Kata Umar bin Khattab, siapa itu? Amirul Mukminin pertama atau khalifah yang kedua setelah Rasulullah. Tapi yang bergelar Amirul Mukminin pertama adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah penakluk Palestina. Nah, itu kita ingat. Umar bin Khattab menyebutkan tentang muhasabah ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, introspeksilah dirimu sebelum diintrospeksi oleh orang lain. Apa maknanya? Ingat sendiri terhadap kita dari mana, mau ke mana. Kita dari tiada akan tiada lagi, kita akan mati. Karena kita akan mati, kita akan mempersiapkan di dunia ini amal saleh. Maka pegang teguhlah surat Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus solihati, orang-orang yang mengerjakan amal saleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, orang-orang yang saling nasihati demi kebenaran dan saling nasihati demi kesabaran. Itu konsep kita, konsep hidup ini. Jangan waktu terbuang, habis waktu, habis di mana-mana main-main bercanda di warung kopi terlalu lama. Kita tidak melarang ke warung kopi, silakan ke warung kopi, minum, ketemu teman, musyawarah, berpikir tentang bisnis, tentang rezeki. Silakan di warung kopi, tapi jangan lama-lama. Kalau kita pikir-pikir 1 jam lah, lebih kurang, silakan. Tetapi kadang-kadang kita tertipu berjam-jam, berkali-kali. Sudah pulang ke rumah, balik lagi ke warung kopi. Apa kerjanya di warung kopi tidak jelas. Itu orang seperti itu rugi. Jadi jangan sampai kita rugi. Bekerjalah, mencari nafkah kepada keluarga, itu wajib. Memberi nafkah kepada anak-anak, itu wajib. Jangan menghabiskan waktu di tempat-tempat yang merugikan waktu, ya. Jadi terus terang,
saya tidak anti warung kopi. Warung kopi itu juga sebuah media tempat kita ketemu saudara kita, memuliakan tamu-tamu kita, musyawarah tentang bisnis kita. Silakan. Tetapi jangan di warung kopi itu main game, jangan di warung kopi itu berjudi. Judi apa? Judi chip namanya. Itu dosa besar. Kalau sudah judi itu dosa besar. Jadi tidak mudah taubat untuk orang-orang yang main judi. Ada seorang ulama dari kerajaan Samudra Pasir abad ke-16 kalau enggak salah saya, namanya Tengku Cik Sematang, dengan kitabnya Akbarul Karim, nama kitab Jawinya, bahasa Aceh ya, syair, dalam bentuk syair. Apa kata Tengku Cik Sematang? Akhirnya kurang tua, so melasah jen sago, yang narame cid dua pat, jamu madan ngan mutajo. Kita terjemah sekarang. Akhir dunia, akhir zaman ini kurang bertua. Nah, jadi sepinya Menasah. Menasah itu tempat ibadah juga di kampung-kampung. Itu sepi. Nah, yang rame dua tempat. Di mana yang rame? Dua tempat. Yang pertama Jambu Madat. Jambu Madat itu tempat merokok. Tempat merokok. Bahkan lebih dari rokok. Ganja ya. Na'udzubillah min zalik. Itu rame di situ. Rame orang menghisap rokok. 20 atau satu bungkus rokok sama dengan sebatang ganja. Itu kata dokter. Dan seluruh dunia Islam memfatwakan, fatwa itu pertama lahir di Kairo, Mesir, kemudian didukung oleh Arab Saudi, Malaysia, Indonesia. Rupanya rokok itu hukumnya haram. Merokok itu hukumnya haram. Kalau tidak percaya, tanya guru-guru kita, Profesor Azman, Tengku Fakhdin Lahmudin, dan lain-lain, ya, guru-guru kita, coba tanya. Rupanya haram. Alhamdulillah saya tidak merokok. Jadi dalam filter rokok itu, Indonesia tidak mampu membuat filter. Filter rokok itu dibuat di Amerika. Supaya filter rokok itu tahan lama, ada enzim babi, enzim khinzir, babi. Di dalam Islam, babi itu haram. Jadi kita menghisap enzim babi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau setuju, berhentilah merokok. Nah, gitu ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ceramah ini berguna bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا
أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 بسر الفاتحة وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا
واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين.